Kita minta saran kemarin, tadi saya sampaikan kita minta masukan bagaimana dari teman-teman partai baiknya gimana, karena saya kan baru di sini Bang. Saya belum paham betul masalah politik, jadi saya minta masukan dari teman-teman dan senior-senior partai, mereka menyarankan seperti itu ya, jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Sofi Rama di acara podcast yang dimana kali ini kita akan membahas tentang dinasti politik di era Jokowi Dodo. Seperti yang kita ketahui, kasus dinasti politik ini sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia. Dan di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara Aji dan Noval mengenai politik Jokowi. Menurut tanggapan saya mengenai dinasti Jokowi seperti sekarang ini, itu sebuah hal yang menurut saya sah-sah saja. Tapi saya bukan berarti pro terhadap dinasti Jokowi ini, karena dinasti Jokowi ini terjadi juga karena keputusan masyarakat juga yang memilih Gibran dan Bobi Nasution sebagai kepala daerah di masing-masing daerahnya. Kalau menurut Mas Noval selaku orang yang kontra terhadap dinasti Jokowi ini, apa sih perspektif Mas Noval tentang dinasti politik Jokowi ini? Baik, terima kasih. Menurut perspektif saya atau pandangan saya, menurut dinasti politik Jokowi di era sekarang ini, Jokowi sebagai salah satu presiden yang mempunyai sejarah atau mensukseskan, yang dimana kedua anaknya itu berhasil menjadi kepala daerah di daerahnya masing-masing. Dan kita tahu Mas Gibran ini sebagai wali kota Solo dan Bobi Nasution sebagai wakil wali kota Medan. Selanjutnya Gibran dan Bobi Nasution ini akan menjabat sebagai kepala daerah selama 5 tahun ke depan. Adapun dari anak dan menantu Presiden Jokowi ini menjabat sebagai kader dari partai PDIP yang diusungkan langsung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan adapun dari Bobi Nasution mencalonkan sebagai anggota DPRD dari partai PDIP. Sementara menurut Bobi Nasution yang berpasangan dengan anggota DPRD yaitu Raden Aulia Rachman yang diusungkan oleh PDIP langsung. Selanjutnya keberhasilan atau anak dari menantu Presiden Jokowi yang dimana kita tahu menjadi kontroversi, yang dimana dinasti politik akan terus berkembang di Indonesia. Namun demikian, keberhasilan anak dari menantu Presiden Jokowi ini menurut saya akan bertambahnya dinasti politik yang akan berkembang di Indonesia dan menjadi tumbuh subulnya dinasti politik yang akan berkembang di Indonesia juga. Soal dinasti politik, baik Gibran maupun Bobi hal ini memicu adanya etika yang bertabrakan. Sebagaimana kita tahu, Gibran dan Bobi Nasution ini tidak mempunyai pengalaman di sebagai ASN atau kepala daerah. Itu menjadi suatu hal masalah yang besar untuk kedepannya nanti. Dan tidak dapat dipungkiri, kita tahu bahwa anak dari kedua Presiden Jokowi ini, Gibran dan Bobi, memiliki lingkaran di Istana Negara yang dimana
bisa memanfaatkan jabatan dari bapaknya itu, yaitu Presiden Jokowi, untuk melancarkan karirnya sebagai kepala daerah, yang dimana Bapak Jokowi ini sebagai presiden yang bisa mempunyai privilege untuk kedepannya. Selain itu bisa menjadi suatu hal yang dianggap masalah karena bisa memakai fasilitas negara, dan tidak dapat dipungkiri masyarakat tidak bisa menyalahkan mereka karena dari kedua orang tersebut itu mempunyai hak politik untuk maju. Itu aja sih. Dari perspektif Mas Noval, kita terlihat dia sangat kontra terhadap dinasti politik Jokowi ini. Kalau menurut Mas Haji, bagaimana tanggapan atau perspektif Mas Haji mengenai dinasti politik Jokowi saat ini? Baik, terima kasih. Jadi pandangan saya atau perspektif saya tentang dinasti politik di era Jokowi ini, seperti yang kita ketahui, dengan terpilihnya Gibran serta Bobi Nasution sebagai wali kota Solo serta wakil wali kota Medan menjadi isu yang sangat hangat di negara ini, khususnya dalam dunia perpolitikan. Banyak ini memunculkan pandangan kritis dari sebagian kalangan tentang munculnya politik dinasti atau politik berdasarkan garis turun-temurun yang mengatur di suatu negara atau wilayah. Tentu saja istilah ini tidak seluruhnya tepat, karena tidak ada kepala negara di Indonesia ini, kepala negara atau kepala daerah yang dipilih berdasarkan garis turun-temurun sejak kemerdekaan hingga sesudah reformasi sekarang ini. Kemunculan Gibran memang bisa dilihat sebagai gejala politik baru. Jika menggunakan kacamata dinasti politik mungkin kurang tepat. Lebih tepatnya bisa dibilang sebagai praktik keluarga politik yang masih bisa diterima pada era demokrasi sekarang ini. Baik, itu tanggapan dari saya. Oke, baik. Terlepas dari masalah pro dan kontra terhadap dinasti politik seperti sekarang ini, apa sih menurut kalian berdua tantangan apa yang bakal dilewatin di masa-masa dinasti politik ini oleh Bobi Nasution dan Gibran Rakabuming? Kalau dari menurut saya, tantangan dari dinasti politik di era sekarang ini, kalau menurut saya untuk tantangan dinasti politik ada dampak dari positif atau negatifnya balik lagi kepada seseorang tersebut, sebagaimana apabila diterapkan dinasti politik pada mencalonkan diri sebagai partai politik atau sebagai kepala daerah, akan menjadi ketidakadilan atau tidak fair lah terhadap lawannya, yang dimana dari dari Bobi Nasution atau Gibran itu memiliki privilege atas kuasa dari bapaknya tersebut. Lantas tantangan setelahnya terus tantangan setelahnya akan memunculkan oligarki pemerintahan, yang dimana kekuasaan pemerintahan ini akan dikuasai oleh elit-elit politik seperti dinasti politik, yang dimana secara garis keturunan itu berasal dari anak atau menantu Jokowi. Untuk tantangan kedepannya lagi, kita tidak tahu bahwa
masa jabatan Jokowi akan selesai pada tahun 2024 nanti, baik lagi kepada anak-anak tersebut. Itu aja menurut saya tantangan dinasti politik saat ini. Akan saya berikan aja kepada Sofi. Baik, kalau menurut Mas Haji mengenai tantangan yang harus dilewati oleh Gibran dan Bobi Nasution ke depannya itu bagaimana? Jadi tantangannya menurut saya, walaupun bisa dilihat dari sisi bisa disebut sebagai alih generasi, praktik keluarga politik ini sangat mempengaruhi meritokrasi yang menjadi tantangan besar bukan hanya pada pemilihan kepala daerah di kota Solo maupun di Medan, namun juga pada transisi generasi politik secara umum di Indonesia ini. Menunggu meritokrasi ketika kepala daerah dipilih 5 tahunan, belum lagi kalau petahana terpilih 2 kali sehingga menjadi 10 tahun, bisa membuat aspirasi dan semangat generasi muda dalam dunia politik tersumbat. Sementara untuk menjadi kader yang wakil rakyat di daerahnya, sementara untuk menjadi kader yang terpilih sebagai wakil rakyat di daerah maupun di pusat terbatas pada jumlah. Dengan kata lain, meritokrasi ini di dalam dunia politik sekalipun tampaknya belum bisa mengelola transisi politik. Gibran serta Bobi Nasution ini bisa merupakan cerminan dari persoalan kesenjangan generasi di masa ini. Cerminan aspirasi generasi muda yang tidak terwadahi dalam transisi politik yang ideal. Lalu bagaimana kita harus bersikap terhadap persoalan ini? Jadi pada kenyataannya sudah ada 2 calon kepala daerah dari 2 generasi di kubu PDIP. Yang satu mewakili meritokrasi dan yang lainnya mewakili aspirasi politik generasi muda yang tersumbat. Jadi itu jawaban dari saya, kurang lebihnya. Baik, karena dinasti politik ini terlalu banyak itunya, problematikanya. Seperti yang kita dengar dari kubu pro dan kontra, banyak hal yang sangat bertabrakan mengenai tanggapan dinasti politik Jokowi ini. Mungkin itu saja podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.